Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita jumpa lagi di materi perkuliahan online kita. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas teknik modeling lanjutan ya, yang mana Bapak hari ini akan menjelaskan pada kalian teknik pamungkas ya. Jadi ini bisa dibilang adalah teknik terakhir dari ketujuh rangkaian teknik modeling yang pernah kita pelajari. Teknik ini namanya edit mesh ya. Kenapa Bapak bilang ini adalah teknik pamungkas? Karena dengan teknik ini, dengan kreativitas yang tinggi ya, jadi dengan pemahaman teknik yang baik dan kreativitas yang tinggi, kalian akan mampu membuat banyak sekali variasi objek dengan teknik ini. Bahkan objek-objek yang pernah kita buat dengan teknik pertama sampai dengan teknik ke-6 itu bisa dilahap oleh teknik ini. Lalu timbul pertanyaan, buat apa kita pelajaran yang lain, Pak? Kenapa nggak langsung yang ini aja? Itu adalah masalah efisiensi dan efektivitas ya. Jadi mungkin objeknya bisa dibuat dengan teknik edit mesh, tapi akan lebih efisien apabila dibuat dengan teknik modeling yang Bapak ajarkan kemarin. Misalnya membuat tangga yang lengkung, kita buat dengan teknik extrude akan jauh lebih efisien waktunya dibandingkan kita membuat dengan teknik edit mesh. Namun itu tadi yang Bapak sampaikan, dengan teknik edit mesh pun objek-objek tersebut bisa kita buat ya. Berarti teknik ini akan sangat membantu kalian ya. Sebelum kita masuk ke teknis materinya ya di pembuatan objek dengan edit mesh, seperti biasa kita akan melihat referensi dulu. Ketika kita referensi yang gampang dari Google aja. Jadi ketika kita ketik edit mesh Maya akan sedikit berbeda dengan referensi yang kita lihat kemarin. Jadi di sini kita akan benar-benar melihat variasi yang banyak dari hasil olahan objek dengan edit mesh ini. Jadi lihat, ada yang seru nih. Benda organik ini kayak tangan monster ya. Tangan monster, buah-buahan. Ini kan jauh berbeda nih wujudnya. Kepala kartun ya, patung, apa ini, ikan buntal, robot. Jadi semua benda yang kita lihat ini nah ini lagi ya, mercusuar, semuanya punya tipikal yang berbeda-beda. Jadi dengan teknik edit mesh ini kita bisa membuat variasi yang sangat banyak ya. Beda dengan contohnya teknik revolve kemarin. Dengan revolve kita pasti akan membuat benda yang permukaannya melingkar. Semua referensinya adalah benda-benda yang melingkar. Bevel plus semuanya benda-benda yang tebal ya, pola-pola yang dipertebal. Tapi kalau dengan edit mesh variasinya banyak ya. Maka Bapak bilang ini adalah teknik pamungkas yang sangat baik untuk kalian kuasai ya. Mari kita lihat, kita mengerucut sedikit. Ini contohnya ya, kalau kalian perhatikan ini terdiri dari mungkin dibuat dari bangun dasar lingkaran sepertinya ya. Nah, terdiri dari banyak lingkaran yang dibentuk. Oke, kita lihat yang lebih. Nah, ini karakter. Wah, berarti nanti kita bisa bikin karakter game dong. Iya, benar ya. Jadi dengan teknik ini kita akan mampu membuat karakter organik, manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan ya. Selanjutnya kita lihat, nah mungkin nggak usah jauh-jauh ke karakter dulu. Di awal kita akan membuat objek-objek yang seperti ini dulu ya. Mungkin seperti ini ya. Untuk menjembatani pemahaman kalian, jadi Bapak rasanya akan lebih gampang kalian masuk pelajarannya kalau Bapak berikan analogi dulu ya. Jadi untuk bridgingnya, untuk jembatan pemahamannya, kalian coba ingat-ingat di masa SMP ya. Kalau nggak salah, kalau Bapak dulu ada ya, kayaknya kalian juga ada deh. Jadi waktu itu guru kesenian minta kita bawa media plastisin ya. Tahu plastisin kan? Yang benda lunak itu yang bisa dibentuk-bentuk. Kalau zaman Bapak sekolah dulu tanah liat sih ya. Tapi di zaman modern kayak plastisin ya. Jadi prinsipnya adalah plastisin yang kita bawa terus buat entah bongkahannya itu berbentuk bola, entah bongkahannya berbentuk kubus ya, atau bongkahannya berbentuk silinder,
nanti guru kita akan meminta kita untuk plastisin bentuk dasar tersebut, kita jadikan objek. Contohnya kalau Bapak dulu asbak ya. Jadi sebuah media plastisin yang bentuknya mungkin bentuk dasarnya tuh kotak ataupun gumpalan ya. Lalu dibentuk dengan tangan kita. Dilempar, dipipihkan, diiris dengan silet, lalu diukir gitu kan. Sehingga dia menjadi bentuk yang kita harapkan. Contohnya asbak ya. Kalau zaman dahulu ya. Kalau di zaman kalian nggak tahu nih model apa dikasih guru keseniannya. Nah, sama halnya dengan teknik edit mesh ya. Jadi kita memiliki benda bangun ruang yang dasar ya, misalnya cube. Lalu dengan cube tersebut dengan berbagai fitur kita bentuk dia ya, kita jadikan kita iris dulu ya, kita potong dulu, kita belah dulu, lalu kita belakangnya kita bentuk seperti ini, lalu depannya kita ukir untuk direliefkan menjadi bagian layarnya ya. Akhirnya dengan proses pembentukan itu jadilah cube tersebut menjadi sebuah model televisi ini misalnya ya. Jadi seperti itu kira-kira gambaran dari apa yang akan kita lakukan di materi hari ini ya. Apakah harus kotak? Enggak juga. Nah, ini juga kotak nih ya. Misalnya jadi bangun ruangnya adalah cube juga, cube lagi, lalu kita olah, kita kecilkan bagian dalamnya gitu kan. Lalu kita lengkungkan bagian jilitan bukunya, lalu kita tumbuhkan kunciannya ya. Akhirnya cube tersebut menjadi sebuah buku. Nah, ini dia ya. Jadi selain bangun ruang cube, misalnya kita punya media bangun ruangnya silinder nih, kayak gini ya. Lalu kita olah, kita lengkungkan di atas bagian atasnya. Lalu kita naikkan lagi, kecilkan gitu kan. Akhirnya menjadi sebuah tabung hidran seperti ini ya. Jadi dari bangun ruang dasar kita olah menjadi bentuk seperti ini bisa ya. Contoh berikutnya ini juga sama ya, dimulai dari cube. Ditempel, ini kayaknya bukan cube ya, ini silinder. Jadi ditempel boleh juga, boleh aja ya. Jadi boleh aja. Jadi ditempel dengan silinder juga. Jadi cube-nya udah jadi, udah kita edit mesh, kita buatkan sebuah silinder baru, lalu kita tumbuhkan ke atas ya. Jadi proses edit mesh-nya tumbuhkan ke atas ini. Lalu ini lagi cube lagi ya, kita tempel lagi cube, lalu kita proses lagi, kita bentuk agar dia melengkung. Nah, jadi terdiri dari 3 benda yang diedit mesh ya. Itu seperti itu ya. Kalau yang ini gampang nggak bikinnya? Gampang banget ya. Nanti mungkin kita praktekkan salah satu. Ya, ini tadi. Oke, nah sekarang Bapak akan jelaskan satu lagi tentang output yang kita bisa hasilkan dari teknik ini. Dan teknik yang kemarin juga ya sama sebenarnya. Jadi output yang kita bisa hasilkan itu anggap aja ada 2, kita bagi 2 yang utama aja ya. Jadi kita bisa membuat objek low poly, kemudian objek high poly. Apa itu, Pak? Objek low poly adalah objek dengan ruas-ruas atau segmen-segmen yang efisien ya. Efisien artinya tidak terlalu padat. Hasilnya seperti ini kira-kira ya. Segmen atau subdivision itu yang mana sih? Ini garis-garis ruas-ruasnya ini ya. Semakin dia banyak, semakin detail objeknya ya. Contohnya ini high poly. Jadi banyak nih ruas-ruasnya. Tapi keunggulannya apa? Keunggulannya high poly akan lebih smooth ya, lebih mulus objeknya, lebih detail kelihatannya. Oh, berarti kerenan high poly dong. Kalau dari segi visual bisa dibilang seperti itu. Namun low poly ini sangat berguna untuk membuat game-games atau film yang akan dijalankan pada perangkat dengan spek biasa, misalnya smartphone ya. Kalau smartphone, kalau kalian perhatikan game-game yang ada di smartphone kita rata-rata menggunakan objek low poly seperti ini. Agar apa? Agar yang mainnya di smartphone-nya nyaman, tidak terlalu berat itu kan. Tapi kalau game PC ya biasanya, tapi ada juga ya mungkin yang game smartphone yang pakai high poly, tapi mungkin hanya bisa dijalankan di smartphone sultan kayak gitu ya. Smartphone yang high spec, speknya tinggi.
Sedangkan untuk high poly biasanya dipakai di game-game HD yang ada di PC, gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya semakin smooth objeknya, semakin tinggi jumlah polinya ya, pasti akan memberi beban yang berat pada perangkat kita. Seperti itu kira-kira. Yang akan kita buat yang mana? Sebenarnya kalau kalian sudah bisa buat low poly, ini tinggal satu langkah aja untuk menjadikan high poly ya. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi nggak bisa kita bilang mendingan ini enggak ya, tergantung kebutuhan. Oke. Contohnya ini lagi high poly ya. Kalau kalian bikin objek ini satu aja di software Maya dengan laptop atau komputer yang speknya biasa aja, satu karakter ini aja bisa bikin lag ya, bisa bikin lag sangat untuk laptop biasa. Tapi kalau laptop atau PC-nya speknya tinggi, akan bisa membuatnya dengan mulus. Oke, itu sekilas. Nah, ini juga high poly ya, sekilas membuka wawasan kita tentang teknik edit mesh ini. Sekarang yang bagian paling serunya adalah prakteknya ya. Oke, di segmen kedua kita akan membahas tentang, di part kedua maksud Bapak ya, video part kedua kita akan bahas bagaimana sih agar bisa menguasai teknik edit mesh ini.